Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ya bertemu di mata kuliah statistika ya atau statistik dasar, di mana pada video yang sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari mengenai ukuran pemusatan data, di mana di situ kawan-kawan juga sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam ukuran pemusatan ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari yang namanya ukuran penyebaran ya. Dalam statistik itu terdapat selain ukuran pemusatan ada juga yang disebut dengan ukuran penyebaran. Oke, baik, bersama-sama kita lihat slide yang berikutnya. Oke, jadi yang namanya statistik deskriptif itu adalah berkaitan dengan yang namanya bagaimana cara kita untuk menyajikan suatu angka dan juga data ya. Jadi di sana kita juga bisa selain menghitung ukuran pemusatan, masuk juga ukuran penyebaran ya, kemudian juga angka indeks dan juga deret berkala dan peramalan. Kemudian dari ukuran penyebaran ya, ini ada pembagiannya lagi ya, ada elemen-elemen perhitungan ya, atau disebut juga dengan statistik. Di sini ada yang disebut dengan range, kemudian deviasi, standar, dan juga varians, baik untuk data yang tunggal dan juga berkelompok. Kemudian ada juga ukuran penyebaran lain ya, yaitu jangkauan interkuartil dan juga simpangan kuartil. Juga yang dikenal dengan ukuran kecondongan dan keruncingan, skewness dan juga kurtosis ya. Walaupun pada video kali ini skewness dan juga kurtosis tidak dipelajari. Oke, kita melanjutkan ke pengantar. Jadi ukuran penyebaran ini merupakan suatu ukuran ya, baik parameter ukuran yang mewakili populasi ataupun statistik ukuran yang mewakili sampel, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar selisih simpangan ya, simpangan data dengan nilai dari rata-rata hitungnya. Jadi ukuran penyebaran ini membantu kita untuk mengetahui sejauh mana suatu nilai itu menyebar dari nilai tengahnya, apakah semakin kecil atau semakin besar ya. Kemudian contoh dari penggunaan ukuran penyebaran, terutama dalam beberapa kalimat di bidang ekonomi. Rata-rata bunga bank 11,43% per tahun. Namun kisaran bunga antar bank adalah 7,5% hingga 12,75%. Berarti ukuran penyebaran itu adalah menggunakan kisaran ya pada kalimat ini. Kemudian ada juga rata-rata inflasi Indonesia pada tahun 95 hingga 2001 adalah sebesar 18,2% dengan kisaran antara 6 sampai 78%, suatu angka yang tinggi sekali ya. Kemudian harga rata-rata saham Rp470 per lembar, namun kisaran saham itu sangat besar, yaitu dari Rp50 hingga Rp62.500 per lembar, sangat tinggi kesenjangannya. Oke, jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi ya, sebetulnya terkait dengan ukuran penyebaran itu kita bisa mengatakan atau mengilustrasikannya itu ke dalam beberapa tipe. Ada yang rata-ratanya itu ternyata sama, ini kalau kita bandingkan dua data, yaitu kinerja karyawan di Bogor dan di Tangerang, rata-ratanya sama. Ini bisa kita lihat dari sini ya, rata-ratanya sama, tapi ternyata penyebarannya yang berbeda. Kita lihat dari ini ya. Jadi kinerja karyawan ya yang di Bogor ini ternyata lebih kecil sebarannya ketimbang dari kinerja karyawan yang di Tangerang. Kemudian ada juga rata-rata yang berbeda dengan penyebaran yang berbeda. Jadi di sini bisa kita lihat rata-ratanya ya. Rata-ratanya antara yang di Bogor dan Tangerang ini berbeda ya, berbeda dari yang pertama. Kemudian ada juga yang ketiga, rata-ratanya berbeda tetapi penyebarannya sama. Bisa kita lihat di sini rata-rata itu posisi titik tengahnya ada di sini ya. Untuk yang kinerja karyawan Bogor ada di 4, sementara untuk yang di Tangerang itu di 5. Kemudian dari segi gambar ini kan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan dari segi bentuk, artinya sebarannya ini sama
ya. Nah, ini termasuk grafik yang menunjukkan perbedaan rata-rata tetapi sebarannya itu sama. Kemudian tadi kan di awal sudah dikatakan bahwa ukuran penyebaran itu meliputi range. Jadi range itu definisinya adalah nilai terbesar dari suatu data dikurangi nilai yang paling kecil di data tersebut. Misalnya, ya, di sini ada contoh untuk negara maju, negara industri baru, negara ASEAN, ya, dan kemudian Indonesia, ya. Jadi di sini ada nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Coba Anda hitung range atau jaraknya dari data-data ini, ya. Saya beri contoh misalnya untuk negara maju nilai tertinggi 3,2, sementara terendah adalah 2. Berarti range-nya adalah 3,2 dikurangi 2 menghasilkan 1,2. Nah, coba Anda hitung range untuk 3 kawasan tersisa. Oke. Ya, kita lanjut kembali ke ukuran penyebaran yang kedua, yaitu variance. Definisi ini rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Kalau kalimat ini dinyatakan ke dalam rumus, maka hasilnya adalah seperti ini. Sigma kuadrat sama dengan sigma X dikurangi mu dipangkatkan 2 dibagikan dengan N. Cara paling gampang untuk menghitung ini adalah kita buat ilustrasi ke dalam tabel terlebih dulu data-data, baru nanti kita hitung per komponen. Sebagai contoh, ini sudah ditampilkan pada slide ini, ya. Di sini ada data dari tahun 94 sampai 2001, ya. Kemudian di sini ada juga nilai X per tahunnya untuk tahun 94 ini 7,5, kemudian 95 ini 8,2, dan seterusnya untuk tahun 2001 3,2. Kemudian dari data ini kita hitung jumlahannya, ya, menghasilkan 26,4. 26,4 ini kemudian dirata-rata. Caranya bagaimana? 26,4 dibagi dengan banyaknya tahun dari 94 sampai 2001 menghasilkan angka rata-rata 3,32. Kemudian X dikurangi mu, ya, berarti nilai X ini 7,5 dikurangi dengan 3,32 menghasilkan 4,2. Kemudian sama juga untuk tahun 95, 8,2 dikurangi dengan 3,32 menghasilkan 4,9. Kemudian dari hasil pengurangan ini X dikurangi mu, di sini kan pangkat 2, ya, berarti hasilnya ini 4,2 ini dipangkatkan 2, 17,64, 4,9 dipangkatkan 2, 24,01, dan seterusnya sampai tahun 2001. Nah, kemudian di sini kan ada simbol sigma, ya. Simbol sigma ini menandakan data-data ini harus dijumlah, ya, mulai dari 17,64 ditambah 24,01 dan seterusnya sampai 0,01 dijumlahkan menghasilkan 355,76. Nah, kemudian N ini kan merupakan banyaknya data, yaitu dimulai dari tahun 94 sampai 2001. Berarti total ada 8, ya, berarti 355,76 dibagi dengan 8 akan menghasilkan 44,47, ya. Oke, jadi begitu ya cara untuk menghitung varians. Dan kemudian ada juga yang ketiga, ukuran penyebaran ketiga, yaitu standar deviasi. Standar deviasi ini adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar simpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah varians yang sudah kita peroleh itu tinggal kita akarkan, ya. Contoh misalnya, tadi kan di slide sebelumnya kita memperoleh varians 44,47. Maka standar deviasi atau simpangan baku, ya, simpangan baku adalah akar dari 44,47 yang dalam hal ini menghasilkan 6,67, ya, 6,67. Kemudian ada juga ukuran penyebaran lainnya, yaitu range interkuartil, jangkauan antar kuartil. Rumusnya kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 atau Q3 dikurangi Q1. Kemudian ada juga B, deviasi atau simpangan kuartil. Rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 per 2. Oke, baik kawan-kawan,
untuk materi ukuran penyebaran memang masih banyak yang belum tersampaikan, tapi saya harap dari apa yang sudah saya sampaikan ini mudah difahami ya. Kemudian untuk jangkauan antar kuartil, deviasi simpangan kuartil, ini kawan-kawan harus belajar lebih banyak lagi, menggali sumber-sumber belajar yang membahas mengenai cara untuk menghitung Q3, Q1 ya. Oke, baik, terima kasih.